Halo teman-teman, akhirnya setelah sekian lama kita bisa ketemu lagi. Masih sama aku, Chef Ai. Nah, gimana nih kalian puasanya? Masih awal-awal pasti pada semangat dong. Nah, di bulan Ramadan kali ini aku mau bawain menu yang udah banyak banget ditanyain ke aku, lapis Surabaya. Seperti yang kita udah tahu, lapis Surabaya itu terdiri dari bolu putih, bolu coklat, sama di tengah-tengahnya ada selai stroberinya. Gak usah lama-lama, langsung kita bikin. Nah, pertama-tama aku mau bikin bolunya dulu. Di sini aku udah siapin kuning telurnya. Langsung kita masukin ke mixer. Nah, kalian udah tahu lah ya, kalau misalnya lapis Surabaya itu banyak banget kuning telurnya. Karena kuning telurnya itu yang bikin si kuenya itu jadi moist, lembut, sama kayak legit gitu. Nah, kalau udah, aku mau masukin gula pasirnya. Langsung aja semuanya. Sama aku mau tambahin SP atau emulsifier sedikit aja. Nah, kalau udah, ini mau aku kocok di mixer aja. Kurang lebih sekitar 8-10 menit sampai si kuning telurnya ini bener-bener mengembang dan warnanya nanti jadi putih. Nah, pastikan ketika kalian kocok kuning telurnya itu kecepatannya di sedang aja, jangan terlalu tinggi tapi jangan terlalu rendah juga. Nah, sambil tunggu si kuning telur yang ngembang, aku sekarang mau lelehin butternya dulu. Di sini aku pakai campuran antara margarin sama mentega tawar. Supaya dia tetap ada gurih-gurihnya dari margarin, tapi tetap wangi butter. Nah, kalau udah, aku juga mau tambahin ini susu kental manis. Langsung masukin aja ke dalam, ini untuk wanginya, biar si butternya juga makin wangi pas udah dipanggang. Udah, ini mau aku lelehin aja. Lelehinnya pakai api kecil karena kita nggak perlu sampai butternya mendidih. Yang penting sampai butter dan margarinnya itu leleh aja. Nah, ini kalau misalnya dia udah leleh semua, tinggal kita diemin aja di suhu ruang sampai dia dingin sebelum kita campur ke dalam adonan. Nah, di sini aku juga mau kocok putih telurnya dulu. Jadi aku masukin ke dalam bowl sampai dia medium thick. Nah, ini kurang lebih sampai teksturnya kayak gini. Nah, ini kurang lebih sampai teksturnya kayak gini ya. Jadi dia itu benar-benar kental dan berjejak. Jadi kalau kalian lihat nih adonannya nggak langsung tenggelam ke dalam, berarti dia udah oke. Nah, kalau udah, ini mau aku masukin tadi butter yang udah kita lelehin. Langsung aja. Biar nggak turun, aku masukinnya setengah-setengah dulu. Udah kecampur, sekarang mau aku masukin bahan keringnya. Di sini aku ada tepung terigu yang protein sedang, sama aku tambahin maizena juga. Jangan lupa untuk diayak dulu supaya nanti dia nggak ada butiran-butiran. Nah, kalau udah, sekarang aku mau bagi adonannya jadi 3, jadi ada 2 putih, 1 coklat. Nah, untuk aku, satu adonannya itu sekitar 340 gram. Tapi kalian mendingan timbang lagi di rumah karena itu sesuai dengan besar kecilnya telur yang kalian pakai. Nah, kalau udah, ini 2-nya bakal aku bikin putih. Yang putih bakal aku tambahin susu bubuk sama ada vanilla essence. Jadi vanilla essence ini sebenarnya opsional, cuman aku lebih saranin untuk pakai vanilla essence karena kan penggunaan telur agak banyak. Jadi supaya dia bisa ngilangin bau telurnya. Nah, nanti untuk yang coklatnya bakal kita tambahin cocoa powder. Nah, kalau susu bubuknya sama cocoa powder udah kecampur rata semua, sekarang tinggal terakhir aku mau bagi merangnya jadi 3 dan aku aduk lagi. Udah, ini tinggal kita tuang aja ke dalam loyang. Di sini aku pakai loyang ukurannya 24x12 dan udah aku alasin juga pakai baking paper.
udah, tinggal kita panggang aja, suhunya 175 derajat selama 30 menit. Nah, kuenya udah selesai dipanggang, tadi udah aku keluarin dari oven, dan aku udah biarin dulu sampai dingin. Sekarang tinggal kita keluarin dari loyangnya. Tinggal kita susun aja. Di sini untuk selainya aku pakainya selai strawberry, tapi ini sesuai selera aja. Kalau misalnya kalian sukanya selai blueberry atau selai yang lainnya boleh juga. Sekarang tinggal kita trimming aja supaya dia lebih rapi. Lapis Surabaya kita udah jadi. Ini langsung aja mau aku cobain. Ini aku udah siapin. Dia itu tipenya kayak sponge cake tapi mengarah ke butter cake. Jadi cake-nya itu padat tapi tetap moist. Selain itu, si selai stroberinya ini beneran enak banget sih. Jadi membantu untuk membalance rasa manisnya dari sponge-nya. Nah terus, si layer coklatnya ini aku kan nggak pakai pasta sama sekali, cuma pakai cocoa powder. Tapi rasa coklatnya tuh masih keluar dan berasa ada pahit-pahit coklatnya dan wangi coklatnya. Enak banget pokoknya. Nah, kalau menurut aku sih bagian yang paling penting kalau kalian mau bikin lapis Surabaya ini, perlu diingat kalau kalian lagi kocok kuning telurnya, pastiin kocoknya itu bener-bener sampai kental, berjejak, dan dia tuh warnanya agak keputihan. Supaya pas kalian panggang, kuenya itu nggak keras dan tetap moist. Dan aku ada promo menarik nih buat kalian. Ingat nggak soal cocoa powder yang tadi aku bilang pakainya sedikit aja, tapi udah keluar banget rasanya. Nah, aku pakai Benz Kakao Afrikoa. Daripada kalian penasaran, mendingan kalian langsung cobain aja. Karena lagi ada potongan harga kalau kalian pakai kode Benz Lapis di Tokopedia dan Shopee-nya Benz Kitchen Studio. Nah, seperti biasa, kalau kalian punya pertanyaan seputar menu ini atau menu-menu yang lainnya, boleh langsung aja komen di bawah atau DM ke Instagram kita. Kalau gitu, aku Aileen dari Benz Kitchen Studio. Yuk, baking yuk! See you!